Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Dia Aromsasi dalam pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan belajar mengenai multikultur adalah pemberian Allah. Kompetensi dasarnya adalah mensyukuri pemberian Allah dalam kehidupan multikultur di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan sikap dan perilaku menghargai multikultur. Yang ketiga, menganalisis nilai multikultur. Dan yang keempat, membuat proyek. Kemudian multikulturalisme ialah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang keragaman kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang keragaman berbagai budaya yang menyangkut nilai sosial, politik, dan budaya. Multikultur adalah pemberian Allah. Nah, kita harus menempatkan diri kita sejajar dengan orang yang lain. Nah, kita akan melihat dari orang Samaria yang baik hati dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ke-37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, disinilah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri merupakan basic dari multikulturalisme tadi, yang menganggap bahwa diri kita bisa sejajar dengan orang lain dan menghargai keragaman yang ada. Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ayat 30, jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Orang pertama melewati orang yang terampok tadi. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Orang kedua pun melewatinya. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Orang ketiga, orang yang tidak melewati tetapi menolongnya karena tergerak oleh belas kasihan, meskipun yang ditolong ini adalah orang yang berbeda dari golongannya. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan terbuatlah demikian." Nah, itu tadi orang Samaria, contoh bagaimana seorang menghargai orang lain, sesamanya, bahkan mengasihi. Nah, di sini ada sikap yang bernama eksklusivisme, yaitu cara pandang orang kekristenan terhadap orang non-Kristen. Pandangan penganut Kristiani terhadap penganut agama lain. Mereka menganggap bahwa satu-satunya jalan terhadap keselamatan adalah kekristenan. Ini adalah sikap yang kurang baik ya, dan ini adalah menyatakan dirinya itu paling baik dibanding orang lain ya, mengeksklusifkan diri. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya harus kita hindari. Nah, kemudian perbedaannya dengan sikap inklusif, artinya sangat mengacu kepada kedewasaan diri, sikap menerima perbedaan dan mampu berpikir secara luas dan mampu menghargai minoritas adalah hal yang sangat penting. Jadi di sini perbedaannya justru kalau inklusif, dia mampu menerima perbedaan dan bersikap dewasa memandang perbedaan itu. Ya, jadi yang harus kita bangun adalah sikap inklusif. Nah, di sini tadi mengenai orang Samaria yang murhati atau yang baik